nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat hingga detik ini, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Namun bab yang kita bahas yang terakhir kita terputus pada beberapa pertemuan yang lalu adalah mengenai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwasanya ada hal-hal yang spesial yang dikhususkan untuk beliau pada saat wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bagaimana para sahabat bertindak saat itu mengenai jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita telah mengetahui bahwasanya dalam kondisi seperti itu, kondisi tergelap, ya, keadaan atau tahun tergelap yang mereka pernah lalui para sahabat adalah ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang dimana sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nggak percaya kalau Nabi SAW wafat. Ya. Sampai mengatakan bahwasanya beliau akan memotong tangan dan kaki orang yang menyampaikan kalau Nabi SAW itu wafat. Sampai seperti itu. Ya. Maka hal ini menjadi hal yang perlu kita lanjutkan kisahnya. Karena tidak ada satu sahabat yang dimana dengan tenangnya, ya, dengan penuh keilmuannya, penuh dengan kesabaran dalam menghadapi musibah. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tatkala itu menenangkan semuanya. Satu-satunya sahabat yang berhasil menenangkan Umar bin Khattab dan seluruh sahabat lainnya. Yang beliau mengatakan, ayul halif ala rislik. Ya, ketika menemui Umar bin Khattab menyampaikan bahwasanya, kamu yang bersumpah tadi. Ya, karena Umar bin Khattab ketika mengatakan gak percaya kalau Nabi SAW wafat itu, memotong tangan dan kaki orang-orang yang ngomong kayak gitu, itu sampai mengatakan bersumpah Allah, ya begitu. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan enggak ya Umar gitu enggak. Tapi halif, kamu yang tadi sumpah. Ya, tenang. Kemudian Umar bin Khattab pun duduk, para sahabat pun lain segera menyimak apa yang ingin disampaikan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Allah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Allah man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam inna Muhammadan qad mat." Ya. Siapa saja yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya beliau sudah wafat. Wah. Abu Bakar As-Siddiq di sini ingin menyampaikan dengan keras ya bahwasanya kalau sampai ada yang menyembah gitu. Kenapa? Karena begitu tidak percayanya Nabi SAW itu wafat begitu. Akan meninggalkan mereka. Seakan hidup abadi selama-lamanya begitu. Ini kan sifat ketuhanan. Enggak boleh. Dan Abu Bakar ingin menghentikan sikap gulu, sikap berlebihan kepada Nabi yang dilakukan oleh para Yahudi dan Nasara. Ya. Beliau menghentikan itu. Siapa yang menyembah Muhammad maka dia telah wafat. Ya. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Ya. Namun jika dia menyembah Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya Allah Maha hidup, ya, dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar menyampaikan satu ayat dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW akan meninggal sebagaimana mereka manusia yang lain juga akan meninggal. Lalu melanjutkan dalam surat Ali Imran ayat 144.
144 surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Ya, Muhammad tidak lain tidak bukan hanyalah seorang rasul. Ya, dan telah diutus beberapa rasul sebelumnya. Artinya beliau bukan satu-satunya rasul ini. Ada rasul-rasul sebelum beliau yang sudah diutus. Yang mereka pun meninggal gitu maksudnya. Mereka pun tidak ada. Masa berlalu yang mereka wafat. Fa imma ta'aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia mati atau dibunuh, apabila seandainya Rasul itu mati atau dibunuh, apakah kalian akan berpaling lalu menjadi orang yang murtad, meninggalkan agama Rasulnya, agama yang dibawa oleh Rasulnya? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Tapi siapapun yang mau berpaling dari ajaran Rasul, murtad dari ajarannya, maka kelakuannya dia tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah Maha Ghani, Allah Maha Kuasa. Tidak akan mencederai, melukai, mengurangi kemuliaan Allah kalau ada hambanya yang berpaling. Wa yasajzillahu syakirin. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Tatkala itu mendengar ayat tersebut, surat Ali Imran ayat 144 membuka mata para sahabat. Ya. Sehingga semua sahabat saat itu nangis sejadi-jadinya. Qala Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab sampai mengatakan, "Wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa akhirtu hatta ma tuqilluni rijlaya wa hatta ahwaitu ila al-ard hina sami'tuhu talaha." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, ya, begitu aku mendengar Abu Bakar membaca ayat itu, aku pun merasa lemas sampai kedua kakiku tak mampu lagi menopang tubuhku. Aku pun tersungkur ke tanah ketika aku mendengar Abu Bakar membaca ayat itu. Saat itulah, kata melanjutkan Umar bin Khattab, alimtu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad mati. Saat itulah aku baru menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah wafat. Coba bayangkan. Sekelas Umar bin Khattab. Ya. Yang dimana imannya begitu luar biasa, syaitan takut sama Umar bin Khattab. Tapi tatkala dilanda musibah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang satu-satunya orang yang memahami, berpikir dengan tenang tatkala musibah itu datang. Ini menunjukkan juga kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq yang memilih ayat yang tepat. Coba milih ayat yang tepat untuk dibaca. Sampai-sampai Umar bin Khattab pun ya baru menyadari dengan dibacakan ayat itu. Seakan-akan seperti orang yang hilang akal gitu ketika mendengar ada orang yang ngabarin Nabi SAW itu wafat gitu. Langsung hilang akal sehat hilang. Seakan-akan seperti itu. Sampai diruqyah gitu. Seakan-akan. Harus dibacakan ayat dulu nih. Supaya tenang. Ini juga bisa kita ambil pelajaran dari sini. Kalau ada suami lagi ngomel-ngomel, Bu, Ibu sediakan ayat Al-Quran, bacakan bapaknya. Ibunya ngomel-ngomel, Bapak sediakan hadiah, sama baca ayat Al-Quran, supaya hati ibu jadi tenang. Dikasih hadiah terus tenang karena bacaan ayat Al-Quran.
Itu. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta. Ya. Dia mengatakan wallahi laka'anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakar. Demi Allah, sungguh seakan-akan para sahabat pada saat itu tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat itu. Surat Al-Imran ayat 144. Kecuali setelah Abu Bakar membacanya. Coba bayangkan. Kalang kabut mereka. Ya. Bingung ketika mendengar wafatnya Nabi SAW. Diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seakan-akan kayak ayat itu tuh, mereka hafal ayat itu. Tapi seakan-akan itu enggak ada. Gitu. Tertutupi oleh kabut. Ya. Fatalaqaha minhun nas kulluhum fama asma'u basyaran minan nasi illa yatluha. Maka ketika itu aku mendengar semua orang membacanya tanpa terkecuali. Para sahabat ngikut baca ayat itu. Ketika mendengar Abu Bakar, mereka semua baca ayat itu. Mengingatkan mereka lagi, mengingatkan diri sendiri, mengingatkan terus bahwa saya ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW manusia biasa, manusia yang nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan meninggalkan mereka. Kemudian setelah itu, tapi sebenarnya dari sini kita udah tahu lah, itu ya. Dari sini aja nih, sebelum kita lanjut lagi nih, kita udah tahu kenapa Abu Bakar dipilih jadi khalifah. Selesai dari sini. Nggak ada yang mengingkari satupun. Nggak ada yang nolak. Dari dipilihnya beliau sebagai imam sholat, ya kan? Imam sholat subuh. Kemudian dipilih, kemudian yang satu-satunya menenangkan ya kemarahan Umar bin Khattab. Orang takut kalau Umar bin Khattab udah marah ya. Menenangkan semua sahabat tatkala itu yang ada di sekitar beliau. Lalu satu-satunya membawakan ayat menenangkan hati mereka. Bisa menerima meskipun berat kondisi kenyataan bahwa saya Nabi SAW. Ya. Kemudian setelah itu beralih kepada pembahasan mengenai mandi jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqbalan nas ala jahazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Tsulatsa. Mereka mempersiapkan untuk pemandian jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Selasa. Ya. Setelah para sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Walamma aradu qasla Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, ya. Ketika mereka ingin memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bertanya, "Wallahi ma nadri an nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am naghsiluhu wa alaihi thiyabuhu." Mereka bertanya, bingung, demi Allah kami enggak tahu nih bagaimana cara memandikan jenazah seorang rasul gitu. Kita memandikannya dengan pakaian yang beliau masih terpakai atau harus dilepas dulu seperti memandikan jenazah muslim yang lainnya. Bingung tuh. Itu juga termasuk dari berpikir kritis ya para sahabat ya. Mungkin kalau kita yang langsung main aja tuh, oh bukan kayak orang ya muslim aja yang lainnya udah. Tapi kalau para sahabat hati-hati gitu.
Saya sebentar dulu nih. Ini Rasul ini bukan muslim yang biasa gitu. Kalau memandikannya dilepas pakaiannya ataukah dipakai masih dikenakan gitu. Karena kemuliaan seorang Rasul. Falamma ikhtalafu alqallahu alaihimun naum hatta ma minhum rajulun illa wa dhaqanuhu fi sadrihi. Ini yang menarik. Ini kisah yang menarik. Ketika mereka bingung masalah itu, tiba-tiba kan mereka berselisih toh. Udah dilepas saja, mungkin ada yang bilang enggak dipakai aja, jangan begitu. Diskusi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menidurkan mereka semua. Membuat mereka tidur seketika. Enggak ada satupun yang enggak tidur saat itu. Ini sekali lagi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ya. Allah membuat mereka semua tertidur. Thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man hu. Aniksilun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi thiyabuh. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang mengatakan ada suara. Ada suara yang mengatakan tetapi mereka tidak tahu siapa itu. Para sahabat nggak tahu siapa yang bicara. Namun ada suara yang menyampaikan kepada mereka, mandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tanpa melepas pakaian yang dikenakannya. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi berselisih, bingung, diskusi, Allah berikan pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu. Selama orang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusinya. Dari jalan yang kita mungkin nggak tahu juga. Rezeki Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Makanya kuncinya adalah bertakwa. Kata ini ringan, mudah untuk kita ucapkan di lisan, tapi prakteknya itu luar biasa beratnya. Ya. Maka setelah itu mereka pun segera bangkit. Ya. Setelah mendengar itu, mereka langsung bangkit dan memandikan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada pakaian yang beliau kenakan. Subunil ma fawqal qamis. Lalu mereka menuangkan airnya di atas pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kenakan. Ya. Qad ghasalahu Aliun wal Abbas wal Fadl bin Abbas wa Qutham bin Abbas wa Usama bin Zaid wa Syukran maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yang ikut memandikan dalam proses pemandian ini ada Ali bin Abi Thalib, Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fadl bin Abbas, ya. Al-Fadl kemudian Qutham bin Abbas, kedua putranya Abbas, jadi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Usamah bin Zaid dan Syukran maula Rasulullah. Nah, Syukran. Jadi ada 6 yang ikut dalam pemandian jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasadahu Aliun ila sadrihi. Wasadahu Aliun ila sadrihi. Kemudian Ali bin Abi Thalib lah yang menyenderkan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyenderkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dada beliau. Jadi sedang dimandikan tuh yang menyenderkan badan beliau ke dadanya itu Ali bin Abi Thalib. Wa kana al-Abbas wal Fadl wa Qutham yuqallibunahu ma'ahu. Ya, kemudian Abbas, Fadl, Qutham ini yang membalikan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dimandikan. Wa kana Usamah bin Zaid wa Syukran al-Adani yusabbani al-ma' alaihi. Tugas Syukran dan Usamah bin Zaid adalah menuangkan air. Wa Ali yughasiluhu, dan Ali yang memandikannya, menyeratakan semuanya, menyeluruhkan air itu supaya ke tubuh Nabi SAW semua. Tugasnya Ali. Jadi masing-masing ada ketugasannya. Kemudian beliau mengatakan, ya, bi abi anta wa ummi, demi bapakku dan ibuku, ma'atyabaka hayyan wa mayyitan. Betapa harumnya dirimu
hidup dan matimu. Wah, Nabi SAW tetap wangi. Hidupnya ketika beliau hidup wangi, keringetan wangi. Kalau kita keringetan, nah, Nabi wangi keringetan. Ya. Meninggalnya, wafat jenazahnya Nabi SAW wangi. Luar biasa. Itu adalah proses pemandiannya. Kemudian setelah itu, apa Pak? Setelahnya kalau udah dimandikan, kafani. Sekarang pengkafanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dimandikan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau dikafani dengan 3 helai pakaian, 3 helai kain, 3 helai kain yang terbuat dari Yaman, negeri Yaman, berwarna putih. Ya. Nah, setelah dikafani dengan 3 kain, ya, berwarna putih, 3 lapis kain berwarna putih, maka jenazah beliau diletakkan di tempat tidurnya. Dan diletakkan tempat tidurnya. Dan ini terjadi di hari Selasa. Lam yadru aina yakburuna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum itu kita akan setelah diletakkan di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka proses berikutnya adalah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disolati oleh para sahabat ya secara tertib. Ada laki-laki dulu masuk. Laki-laki selesai nanti perempuan. Perempuan selesai berarti yang anak-anaknya. Jadi giliran. Dan mereka nggak ada yang imamin. Masing-masing sholat sendiri-sendiri. Karena imamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada yang imam di situ. Setelah itu terjadi kebingungan. Bingungnya apa Pak? Setelah kalau udah disolati makamkan. Bingung. Para sahabat tuh Masya Allah ya. Nggak esok, udahlah, yaudah kita bawa ke pemakaman baki gitu. Gitu. Atau gimana gitu. Tapi mereka tuh benar-benar kritis banget gitu. Hati-hati banget juga. Ini Rasul ini. Ya, kayaknya nggak sembarangan deh kalau kita mau kuburkan seorang Rasul. Bingung mereka. Di mana kita kuburkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Ya. Siapa Pak satu-satunya memberikan solusi makaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira sahabat siapa? Nebak aja. Nggak ada hadiahnya sih. Saya nggak ada hadiah, nggak ada door prize ya. Mungkin nanti Pak Aaron nggak tahu nanti kita ada tiba-tiba. Ya, dapat bonus 2 pak makan gitu kan. Alhamdulillah. Siapa Pak sahabatnya? Hah? Ali. Kurang tepat sekali. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Silakan Pak nanti dapat. Nggak ada surprise ya. Baik, oke. Barakallahu fik, ya, betul sekali. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya pantas jadi khalifah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Momen itu kan kita mungkin kalau udah kemana udah bingung gitu. Bahkan mungkin kalau kita ya bayangkan ya, mungkin ada kerabat kita yang meninggal, kita pun juga udah kesana kemari, sibuk kesana kemari. Udah bingung kita. Kalau ditanya pun kita bisa ngelantur gitu jawabannya. Kurang tepat. Maka sahabat yang luar biasa ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Lan yuqbara nabiyyun illa haitsu yamut." Kata Abu Bakar Siddiq, aku pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengatakan seorang nabi tidak dikubur melainkan di tempat dia meninggal. Di mana dia meninggal, titik dia meninggal di situ, itu tempat makamnya. Itu dia dikuburkan di situ. Nah, meninggal di mana Pak?
Di Madinah ya, betul di Madinah. Di mana Pak lebih tepatnya? Kamar Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian tentunya nanti jadi perluas jadi masuk ke area Masjid Nabawi ya. Tapi itu bukan masjid. Ingat, itu kamar Aisyah radhiyallahu anha, bukan masjid. Rumah Rasulullah nempel ke Masjid Nabawi masa itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang masukin mayat jenazah gitu ya ke masjid itu tolonglah ya. Tolonglah nggak sesuai ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam kayak gitu. Ya. Ini adalah kamar Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Maka dimakamkanlah di situ ya. Kemudian sekarang sedikit mengambil proses penguburan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan pada pada Rabu malam ya, Selasa malam Rabu, mohon maaf, karena Selasa malam Rabu ya, malamnya. Nah, kemudian yang turun ke liang lahat itu adalah Ali, masya Allah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Fadl, jadi sepupu Nabi SAW Ali, sepupu Nabi SAW Al-Fadl, sama Kusam, sepupunya Nabi SAW juga. Tiga ini yang turun ke liang lahat, ya ke liang lahatnya Nabi SAW. Nah, tiga ini. Maaf, tambah satu. Syukran. Nah, Syukran. Ini mantan budaknya Nabi SAW. Enggak, cuma di sini cuma disebutnya 4. Nah, di sini cuma disebutnya 4. Di Ali, Al-Fadl, Kusam, dan Syukran. Nah, 4. Baik. Kalau jenazah itu diturunkan ke liang lahat itu dari arah mana, Pak? Maaf, turuninnya kepala dulu ya, bukan kaki, bukan, kepala dulu, gitu ya, turunkan. Terus menghadap kemana? Kiblat. Baik. Nah setelah itu biasanya apa yang dilakukan sunnahnya Pak? Lepas tali pocong. Oke, tenang tenang. Ya. Nah sunnahnya apa Pak? Setelah sudah komplit di bawah itu, terus apa tindakan selanjutnya oleh para hadirin saat itu? Hah? Diadanin kan? Nanti khawatir Pak bangun terus sholat nanti malah kita yang kaget gitu. Katanya kaget nanti. Timbun tanah sebelumnya, sebelum ditimbun proses penimbunan di oh gini percikan air ya. Apa Pak? Ya di sauri. Ya dilempar tanah. Kayak gini itu kecil percikan air ya gitu kan. Tapi dilempar tanah, lempar tanah gitu. Ya jadi sebelum ditutup lempar tanah dulu oleh para hadirin di situ yang hadir ya. Nah, karena mereka itu para sahabat saat itu seakan-akan mereka tuh belum bisa menerima kepergian Nabi SAW gitu. Masih sangat berat. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha ya, putri Nabi SAW sampai mengatakan ya Anas kepada Anas bin Malik, ya Anas, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah SAW turab. Kata Fatimah kepada Anas bin Malik, ya Nas, Nas, apa kamu nggak merasa canggung menaburi Rasulullah SAW itu dengan tanah? Nggak canggung apa? Nggak, kalau ini apa? Isin ya? Isin malu ya? Sungkan, nggak sungkan. Kayak gitu. Saking mereka tuh ya berusaha untuk merelakan kepergian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
namun mereka pun tetap harus menerima hal semua itu karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Nggak bisa ngebayangin momen-momen seperti itu. Karena itulah momen yang memang musibah. Suatu musibah luar biasa. Musibah umat ini adalah kepergian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya setelah kita mengerti ya gambaran secara globalnya kondisi bagaimana saat Nabi SAW wafat dan apa yang beliau lakukan sebelum wafat. Apa Pak sebelum lakukan? Masih ingat nggak ya? Sebelumnya itu apa yang beliau lakukan? Siwak. Minta siwak. Ya, siwakan dulu. Sikat gigi dulu. Tapi bukan sikat gigi pakai yang kayak odol sekarang itu ya. Pakai siwak itu. Itu yang disukai Nabi SAW supaya bersih. Beliau sudah berwudu, sudah siap dengan kondisi terbaik seorang muslim dan mulutnya pun juga mardatullah yang dimana mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada yang berikutnya. Biasanya kalau ada orang meninggal tuh apa sih yang ditinggalkan? Harta warisan. Sekarang kita bahas ilmu faraid. Wow, langsung bubar ya. Ayo. Wasfu mirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya adalah mengenai harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Apakah Rasulullah SAW meninggalkan miliaran, triliunan, ataukah ya, emas, perak? Mari kita simak. Disampaikan oleh istri tercinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu anha, ma taraka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala abdan wala amatan illa balagtahu al-bayda allati kana yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha libni sabili sadaqah. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan seekor domba, tidak meninggalkan seekor onta, tidak meninggalkan seorang hamba sahaya laki-laki maupun perempuan, melainkan bagal berwarna putih yang biasa beliau tunggangi, senjatanya dan sebidang tanah yang diberikan kepada musafir sebagai sedekah. Itu yang beliau tinggalkan. Luar biasa. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta. Yang beliau tinggalkan hanya yang beliau tinggalkan menjadi sedekah. Coba. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqtasimu warathati dinaran wala dirhaman ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa ma'unati 'amili fa huwa sadaqah. Kata Nabi SAW, ya, aku tidak meninggalkan harta warisan berupa dinar, tidak pula dirham. Yang aku tinggalkan hanyalah nafkah yang cukup untuk istri-istriku, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para pekerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semua itu adalah bentuk sedekah. Coba bayangkan ya, upah ya. Jadi beliau punya para pekerja itu tidak lupa untuk memberikan upahnya.
Kemudian wa arsalat Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq tas'aluhu mirathaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma afa'a Allahu alaihi bil Madinah wa Fadak wa ma baqiya min khumsin Khaybar. Suatu ketika setelah itu Fatimah putri siapa Pak? Bukan putri tangga kita Fatimah itu bukan. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Abu Bakar minta harta warisan yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang telah Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, di kota Fadak dan seperlima dari Khaybar. Faqala Abu Bakar, ini minta Fatimah, coba. Ini bukan siapa itu, tetangga Rasulullah, bukan ini. Fatimah putri Rasulullah SAW minta sama Abu Bakar. Karena Abu Bakar siapa? Khalifah saat itu. Minta. Apa kata Abu Bakar? Inna Rasulullah SAW la nuras. Beliau mengatakan kepada putri Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, para Rasul tidak memberikan harta waris. Ma tarakna sadaqah, apa yang para Rasul itu tinggalkan hanyalah sedekah. Innama ya'kulu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mal. Dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memakan dari harta tersebut. Yakni malullah, harta Allah, laisa lahum ayyazidu 'alal ma'kal. Dan mereka tidak diperbolehkan menambah untuk keperluan makan mereka. Wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min shadaqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an haliha allati kanat 'alaiha fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, ya, demi Allah, aku tidak akan mengubah sedikit pun dari sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana itu telah berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala a'lamanna fiha bima 'amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku akan mengerjakan sesuai sebagaimana yang Rasulullah SAW kerjakan. Bayangkan. Itu artinya apa, Pak? Di ACC enggak? Enggak di ACC. Fatimah coba minta harta warisan Nabi SAW. Enggak dikasih. Ya, dikasih. Berpegang teguh kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun itu ngaku itu keturunan Rasulullah, zuriyah Nabi. Kalau menyimpang ya menyimpang aja. Tidak perlu diikuti. Enggak sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tinggalkan. Manggil-manggil ke mereka untuk melakukan hal yang tidak disyariatkan, ya tinggalkan. Kenapa enggak ikut? Mana dalilnya? Nabi SAW tidak mengerjakan itu. Masih banyak sunnah-sunnah lain. Segudang sunnah yang belum kita kerjakan. Kenapa enggak kita sibuk mengamalkan sunnah-sunnah itu? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.